Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di audiobook Wattpad Indonesia Monogatari. Kali ini saya akan membawakan novel berjudul Ayat Cinta Aina karya Agustin, bab 2 part 1. Pergi menjadi alasan utama memperbaiki hati yang berantakan, bukan pertemuan asing yang menyesakan. Sudah 3 hari ia mencari tempat tinggal di negara orang. Berusaha keras menemukan atap yang bisa ditempatinya dengan keuangan seadanya. Namun sampai detik ini Aina masih terlunta-lunta di jalan, tidak tahu arah seperti orang tersesat. Tidak mudah memang hidup jauh dari keluarga, tapi ia percaya Allah selalu bersamanya dan melindunginya dimanapun ia berada. Ya Allah, harus kemana lagi? Gumamnya. Apa malam ini aku tidur di luar lagi? Ya Allah, terima kasih sudah melindungiku. Racaunya saat ini telah berjalan tanpa arah dan tujuan. Sudah ku bilang, aku tidak mau bayar. Makanan di tempat ini tidak enak, ucap pria bertubuh tambun itu. Tapi tuan, namanya orang makan di tempat makan ya harus bayar. Begitu aturannya, balas wanita yang lebih tua. Bukannya menerima, pria itu malah berkacak pinggang. Berisik. Pokoknya aku tidak mau bayar. Adegan itu seketika mengalihkan eksistensi Aina yang tengah melewati jalan tersebut. Langkah kakinya terhenti mendengar percakapan yang kurang dimengerti. Ia berusaha mencerna bahasa mereka. Beruntung saat di sekolah menengah atas dulu Aina pernah belajar bahasa Korea. Wajar, sudah 4 tahun berlalu aku agak lupa dengan bahasa mereka. Benaknya menatap fokus pada 2 orang di depannya. Tunggu, kenapa dia mendorong ibu itu? Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekati mereka, meninggalkan kopernya begitu saja. Ajusi, apa yang Anda lakukan? Katanya menengahi. Ini pertama kalinya ia mengaplikasikannya secara langsung. Siapa kamu? Jangan ikut campur, teriak pria itu tidak terima. Ia semakin tidak suka saat melihat Aina yang berhijab. Tentu saja saya berhak ikut campur, tindakan Anda sudah keterlaluan. Saya bisa melaporkannya atas tindakan kekerasan dan pencurian karena Anda tidak mau membayar makanan di sini, lanjut Aina tidak mau kalah. Ia tahu duduk permasalahan di sana saat melihat tempat makan itu. Tiba-tiba saja pria tadi merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya lalu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Kamsahamnida, kata Aina berbalik dan tersenyum ramah pada wanita berumur 40 tahunan itu. Azuma, Anda tidak apa-apa? Wanita itu mengangguk dan membalas senyumnya sekilas. Aina pun membantunya berdiri seraya memberikan uang tadi. Iya, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan itu. Saya terkejut bisa-bisanya beliau mendorong Anda. Oh ya, ini uang dari dia, lanjutnya. Baru saja ia hendak melangkahkan kaki, kedua netra hazelnutnya melebar saat melihat apa yang terjadi dengan koper miliknya. Astagfirullah, ya! Mau apa kau? Teriaknya saat menangkap pria asing tengah mengacak-ngacak barang bawahannya. Melihat si pemilik datang, dengan cepat pria itu melarikan diri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aina langsung membereskannya. Ada beberapa barangnya yang diambil. Perasaannya terluka dan kecewa. Alhamdulillah, untung barang berharga ada di tas, gumamnya menahan tangis. Wanita tadi menatapnya dalam diam, merasa tidak enak. Karena sudah membantunya, Aina menjadi kesusahan. Ia pun berjalan mendekatinya. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Sampai-sampai kamu hampir kehilangan semua barang-barangmu, ucapnya menyesal seraya berjongkok di samping Aina yang tengah mengusap air matanya kasar. Iya, sama-sama. Tidak apa-apa, tidak ada barang berharga yang dicuri. Saya hanya sedang tidak beruntung. Kalau begitu saya pergi dulu. Oh ya, kamu mau kemana? Beliau kembali menghentikan langkahnya. Aina pun berbalik menatapnya lagi. Sebenarnya saya tidak tahu. Saya hanya sedang mencari tempat tinggal. Jujurnya membuat senyum terpatri di wajah keibuan wanita itu. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah saya? Kebetulan saya tinggal sendirian, tawarnya. Tentu saja Aina tidak menyanyiakan rezeki tersebut. Kalau tidak merepotkan, saya mau. Saya bisa bersih-bersih, masak sebagai bayarannya. Ia terlihat sangat antusias. Wanita tadi lagi-lagi tersenyum melihat ekspresi semangatnya. Kamu gadis yang baik. Aku sudah salah. Ternyata wanita berhijab tidak seperti yang diberitakan. Baiklah, ayo kita pulang.
kamu tidak usah bersih-bersih. Anggap saja ini balasan atas pertolonganmu tadi. Ia mengangguk bahagia. Pada akhirnya penderitaan sirna. Oh ya, saya Kim Da-eun. Saya Aina Adiba Khairunisa dari Indonesia. Balasnya seraya berjalan beriringan. Wow, Indonesia! Ia mengangguk cepat disertai senyum manis. Saya ingin sekali liburan ke sana. Oh ya, kamu bisa panggil saya Oma. Kepala terbalut itu mengangguk senang. Ia bahagia atas rezeki yang telah Allah berikan. Rencana Allah selalu indah. Di balik kesedihan ada hikmah yang menunggu setelahnya. Hyung, pokoknya aku ingin liburan. Aku sudah lama tidak menikmati waktuku sendiri. Kita kan sudah banyak melakukan konser. Ya Hyung, beri kami liburan. Raya pria bersuara coklat lembut itu. Seseorang yang tengah ia ajak bicara mengalihkan tatapannya dari benda pipih dalam genggamannya. Kini, kedua matanya menatap malas bocah di sampingnya. Baiklah Teh, seperti katamu tadi, kalian bertujuh bisa liburan. Pungkasnya. Sontak, hal tersebut membuat sorak-sorai para pria itu menggema di ruangan. Akhirnya, setelah penantian panjang, mereka bisa liburan, menghindari keramaian dan kesibukan yang setiap saat menyita waktu. Buah kesabaran dan kerja keras adalah kesuksesan. Itu yang tengah mereka kecap. Teh, bagaimana kalau kita liburan ke Pulau Jeju? Jim berjalan mendekatinya lalu duduk di samping kanannya menggantikan posisi sang manajer. Kim Sok yang melihat kedatangannya menggelengkan kepala. Acuh tak acuh lalu kembali bermain dengan ponsel pintarnya. Tidak lama berselang, Jim memperlihatkan potret alam itu dengan antusias. Taehyun mempertajam pandangan. Bola mata berlensa biru itu bergulir meneliti setiap gambar yang tersaji. Lebih baik kita liburan ke luar negeri saja, Hyung. Timpal John memberi saran dengan memakan cemilannya lalu duduk begitu saja di sana. Namun Taehyun tidak menggubrisnya dan terus memperhatikan ponsel Jim yang menarik perhatian. Aku sudah memutuskan akan liburan ke Pulau Jeju. Tidak usah pergi jauh-jauh, negara kita juga tidak kalah indahnya dengan negara lain. Jawabnya menatap John langsung. Pria itu mengerucutkan bibirnya seraya berlalu dari hadapan mereka dan beralih mendekati sang leader. Kalian mau ke Pulau Jeju? Hyung ikut ya. Jun beranjak dari tempat duduknya. Hal itu membuat John kesal merasa diacuhkan. Hyung, rengeknya. Namun mereka bertiga tidak mempedulikannya. Menyebalkan, ia menahan kekesalan seraya terus menjejalkan makanan ringan itu. Boleh, nanti kita jadwalkan saja. Aku mau pulang dulu ke rumah. Jelas Taehyun. Mereka berdua mengangguk setuju. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.